Shalom saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu pertama bulan April ini masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Mesias, hati kami penuh rasa syukur atas pertolongan-Mu, penjagaan-Mu, pemeliharaan dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami semakin dikuatkan, diteguhkan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Mesias akan berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan membacakan firman yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan ayat 23 yang berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kemudian menjelang senja pada hari itu, pada hari pertama pekan itu, dan ketika pintu-pintu tempat para murid berada untuk berkumpul bersama telah dikunci karena takut terhadap orang-orang Yahudi, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah serta berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Dan sambil mengatakan hal itu, dia menunjukkan kedua tangan dan lambungnya kepada mereka. Lalu ketika melihat Tuhan, para murid itu bersukacita. Kemudian Yesus berkata lagi kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa telah mengutus aku juga mengutus kamu." Dan setelah mengatakan hal itu, dia mengembuskan napas dan berkata kepada mereka, "Terimalah Roh Kudus. Seseorang yang kamu ampunkan dosa-dosanya, kepada mereka diampunkan. Seseorang yang kamu tahan dosa-dosanya, tetap tertahan." Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, baru saja kita memperingati yaitu hari Jumat Agung dan Paskah, dan pada saat ini kita juga masih dalam suasana Paskah. Di dunia ini ada banyak sekali manusia hatinya tidak memiliki damai sejahtera. Penyebabnya karena ada dosa, karena ada kesalahan, takut untuk masa depannya, dan ada perbuatan orang lain yang tidak menyenangkan di dalam dirinya. Hari ini saya berikan temanya, damai sejahtera bagimu. Perkataan damai sejahtera itu diulang oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-20, ayat yang 19b, dan juga ayat 21 bagian A. Damai sejahtera bagimu. Saudaraku, damai sejahtera artinya suasana hati yang tenang, tidak khawatir, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kebimbangan atau keraguan. Yang hatinya tenang, sebab apa? Dosanya sudah diampuni dan ada kepastian keselamatan di dalam dirinya. Namun pada situasi zaman akhir ini, begitu banyak manusia yang kehilangan damai sejahtera karena belum ada kepastian di dalam hidupnya. Nah, mengapa orang tidak damai sejahtera? Pertama-tama karena meragukan firman Yahweh. Ya, dalam Kejadian pasal 3 ayat 4-6, bagaimana Hawa dan Adam lebih mempercayai perkataan iblis daripada firman Yahweh. Yang kedua, lebih mempercayai perkataan iblis daripada firman Yahweh, itu masih di ayat yang sama. Yang ketiga, apa yang membuat orang tidak ada damai sejahtera? Masih ada dosa di dalam dirinya. Di mana ada dosa, di situ tidak mungkin ada damai sejahtera. Dalam Yohanes 8 ayat 34, Yesus menjawab, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi kalau ada orang masih berdosa, gak mungkin hatinya bisa damai. Kalau ada yang menyimpan dia kesalahan orang lain, gak mungkin hatinya damai. Jadi kita tahu, Tuhan Yesus sudah katakan tadi, damai sejahtera bagimu. Bagaimana caranya supaya kita memiliki damai sejahtera? Yang pertama-tama, percaya dan menerima Yesus dalam hati. Wahyu pasal 3 ayat 20.
Lihat, aku berdiri di muka pintu, siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk bersama-sama dengan dia, dan dia makan bersama-sama dengan aku. Jadi hati kita ini, kalau selama ini kita penuhi dengan hal yang terbaik, kita undang Yesus HaMasiah masuk ke dalam hati kita, maka pasti ada damai sejahtera. Yang kedua, bertobat sungguh-sungguh. Dalam Filipi pasal 3 ayat 7-10, bagaimana Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Masa lalu perbuatan yang tidak baik itu dilupakan, karena itu adalah hidup dalam dosa, maka harus bertobat. Yang ketiga, hidup dalam Yesus HaMasiah. Dikatakan dalam Yohanes 19 ayat yang ke-5, tinggallah di dalam Yesus akan menghasilkan buah yang banyak. Jadi kalau kita tinggal dalam Yesus HaMasiah, karena dia mengatakan, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Jadi kalau kita ada dalam Yesus dalam hati kita, otomatis pasti hati kita ada damai sejahtera. Apapun yang sedang kita hadapi, selalu ada damai sejahtera. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita, menjamin keselamatan kita, dan juga dia sudah kalahkan kematian, dan dia mengatakan siapa yang percaya dan menerima Putra, dia akan memperoleh hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman, dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 40. Yang berikutnya, supaya kita ada damai sejahtera, hiduplah di dalam Roh Kudus setiap saat. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dikatakan, Tuhan itu roh, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Orang yang punya Roh Kudus otomatis pasti ada damai sejahtera di hatinya, bukan karena keadaannya baik, tapi apapun keadaan yang dia alami tetap ada damai sejahtera karena Roh Kudus memerdekakannya. Nah, saudaraku, sekarang apa ciri-ciri orang yang memiliki damai sejahtera? Yang pertama-tama, ia sudah melupakan masa lalunya atau masa lalu orang lain. Artinya sudah dia diyakini diampuni, dan dia mengampuni. Di dalam yaitu Filipi pasal 3 ayat yang ke-7-10 tadi, Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Di dalam doa Bapa kami, Matius 6 ayat 12, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi jika kita sudah diampuni dan mengampuni orang, otomatis pasti ada damai sejahtera di dalam hatimu. Orang yang damai sejahtera hatinya berarti ada sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka orang yang memiliki damai sejahtera pasti hatinya sehat, pikirannya sehat, tubuhnya juga sehat, karena sudah melupakan dosa masa lalu, dan dia sudah yakin bahwa dia sudah diampuni oleh Yahweh itu. Yang kedua, dia memiliki kepastian keselamatan karena dia sudah menerima Yesus HaMasiah. Dikatakan dalam Filipi pasal 1 ayat 21, bagiku hidup itu adalah HaMasiah, mati adalah keuntungan. Jadi kita tahu kalau kita sudah ada kepastian diampuni dosa kita, hidup dalam Yesus HaMasiah, kapanpun kematian itu datang kepada kita, nggak perlu takut, sebab sudah ada kepastian, yaitu keselamatan. Ada banyak orang beragama, tapi masih ada kata mudah-mudahan. Mudah-mudahan saya selamat, mudah-mudahan amal saya, perbuatan baik saya diterima. Itu nggak pasti. Yesus HaMasiah memberikan kepastian bagi kita. Dikatakan siapa yang percaya dengan Putra, maka dia akan memperoleh hidup kekal. Yang ketiga, saudaraku, apa ciri-ciri orang yang sudah memiliki damai sejahtera? Yaitu
bahwa tidak takut mati seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel pasal 3 ayat 8-19. Bagaimana Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk menyembah patung, tetapi mereka tidak mau, mereka tidak takut mati. Karena apa? Tidak perlu mereka menyembah patung, yang harus disembah adalah Yahweh. Jadi sekalipun mereka dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala, dipanaskan 7 kali, hatinya tetap damai sebab tidak takut mati. Saya sudah katakan tadi, dia sudah memiliki kepastian keselamatan, bukan mudah-mudahan. Yang berikutnya, apalagi ciri-ciri orang yang memiliki damai sejahtera? Selalu tekun memuji-muji Yahweh dan berdoa di dalam segala keadaan. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 23-26, sebagaimana Paulus dan Silas sedang ditangkap, dianiaya, disiksa karena memberitakan Injil. Tetapi di dalam penjara itu mereka bernyanyi, mereka berdoa, ada damai sejahtera di dalam hatinya, tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Sekarang ada banyak orang baru masalah keuangan kurang, baru masalah kerjaan sedikit, sudah ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh. Karena apa? Tidak ada damai sejahtera di dalam hatinya. Maka jika engkau sudah hidup dalam Yeshua Mesias, ada Roh Kudus dalam dirimu dan berpegang teguh kepada firman Yahweh, engkau tidak perlu mengoceh, ngomel, tetapi engkau selalu bersyukur dan bersyukur karena ada damai sejahtera di dalam hatimu. Kehadiran Yesua tadi datang kepada murid-muridnya, dia mengulangi kata-kata yang sama, damai sejahtera bagimu. Ulang lagi ayat 21, damai sejahtera bagimu. Saudaraku, kalau engkau ada di dalam Yeshua HaMashiach, ada Roh Kudus dalam dirimu, engkau berpegang teguh kepada firman Yahweh, pasti damai hatimu. Masa depan enggak perlu kau pikirkan, sebab engkau yakin engkau punya Bapa di surga yang menjamin keselamatanmu. Kalau surga saja disiapkan bagimu, apalagi hal-hal kebutuhan di dunia ini hal yang sangat kecil. Maka tidak perlu gelisah, sebab dengan engkau gelisah itu menandakan engkau meragukan kemahakuasaan daripada Yahweh itu. Yang terakhir, apa ciri-ciri orang yang memiliki damai sejahtera? Yaitu dia memberi yang terbaik buat Yahweh. Sebagaimana Abraham menantikan anaknya Ishak, lahir 25 tahun ditunggu, dan setelah Ishak sudah mulai besar, maka Yahweh perintahkan untuk mempersembahkan anaknya Ishak yang dia kasihi. Itu dalam Kejadian pasal 22 ayat 1-17. Abraham tidak ngoceh dia. Aku sudah nunggu ini 25 tahun, sekarang udah mulai besar, diminta lagi? Enggak. Begitu Yahweh katakan persembahkan anakmu Ishak di daerah Moria, Abraham langsung melakukannya. Karena hatinya ada damai sejahtera. Orang yang hatinya damai sejahtera selalu memberi yang terbaik kepada Yahweh. Di dalam kehidupanmu sehari-hari, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, apa yang kau beri yang terbaik kepada Yahweh? Bangun pagi harusnya engkau berdoa, baca firman. Dan kepada sesamamu, engkau menolong dengan tulus, dengan benar, tidak berkeluh kesah, karena ada damai sejahtera. Engkau memberi yang terbaik. Dan juga sebagai pelayan Tuhan, engkau melayani dengan baik. Sebagai jemaat juga engkau menyembah Yahweh dengan benar, memberikan persembahan bukan sekedar lebih banyak uang parkir atau uang jajanmu daripada persembahanmu. Kalau Abraham tadi memberi anak tunggalnya yang sudah ditunggu 25 tahun, dipersembahkan kepada Yahweh karena ada damai sejahtera dalam hatinya, maka ketika Yahweh melihat hati Abraham dengan tulus mempersembahkan anaknya, maka Yahweh katakan, jangan kau apa-apakan anakmu itu. Dan Yahweh katakan,
Lewat keturunanmu semua bangsa di dunia akan diberkati. Jadi hari ini mari kita menikmati damai sejahtera, bukan karena tanggal muda, bukan karena kita tidak ada masalah. Apapun masalah yang sedang hadapi, ada damai sejahtera di hatimu, karena ada Yesus HaMasiah yang meninggalkan damai sejahtera bagi kita. Dan jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur betapa baiknya Engkau sudah mengampuni kami, menebus kami, dan memberikan jaminan keselamatan kepada kami. Dan Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami, menguatkan, menghiburkan kami, dan memberikan firman-Mu sebagai pegangan pondasi hidup kami. Kami bersyukur ada kepastian keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kapanpun Engkau memanggil kami, kami tidak perlu takut. Sebab kami sudah ada jaminan masuk dalam kerajaan surga melalui Yesus HaMasiah. Terima kasih, biar firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Berkati bangsa dan negara kami ini supaya tetap rukun dan damai. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Yang berkati.